Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vela Melina dengan NIM 1714045 dari jurusan Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi dari struktur aljabar tentang subgrup normal. Simaklah video berikut ini. Baiklah, materi pada kali ini yaitu tentang subgrup normal. Pertama, kita masuk kepada definisi dari subgrup normal. Definisinya yaitu sebuah subgrup H dari grup G dikatakan subgrup normal dari G jika berlaku AH sama dengan HA untuk setiap A elemen G. Maksudnya itu adalah koset kirinya sama dengan koset kanan. Jika memenuhi kedua ini, maka subgrup dari H tadi disebut subgrup normal dari G. Nah, selanjutnya subgrup normal ini dinotasikan dengan H subgrup normal dari G. Nah, ini dibaca H subgrup normal dari G. Nah, AH sama dengan HA untuk setiap A elemen G, artinya adalah untuk setiap A elemen G, untuk A setiap elemen G ini dan H elemen dari H besar, ada suatu H aksen di mana H aksen ini merupakan elemen dari H, sehingga A setar H sama dengan H aksen setar A, dan ada pula H aksen double aksen elemen dari H, sehingga H setar A itu sama dengan A setar H aksen. Selanjutnya yaitu adalah uji subgrup normal. Di mana teoremanya adalah subgrup H dari grup G pada operasi perkalian merupakan subgrup normal jika dan hanya jika X inverse itu subset dari H untuk setiap X elemen dari G. Nah, ingat bahwa X inverse itu himpunan dari X setar H setar dari H inverse X setar dari X inverse, di mana H itu elemen dari H besar. Nah, untuk setiap teorema pasti kita akan melakukan pembuktiannya. Jadi, bukti dari teorema di atas adalah ada dua arah, di mana diketahui H subgrup dari G, normal dari G, maka untuk setiap X elemen G dan H elemen dari H besar, ada H aksen elemen H, sehingga X setar dari H sama dengan H aksen setar dari X.
diperoleh dari hal ini diperoleh X setar dari H setar dari X inverse itu sama dengan H inverse. Artinya X inverse itu subset dengan H. Untuk lebih jelasnya kita masuk kepada contoh pertama. Contoh 1, misalkan setiap subgrup dari grup abelian merupakan subgrup normal. Bukti jika H subgrup dari grup abelian maka berlaku A setar dari H sama dengan H setar dari A untuk setiap A elemen dari G dan untuk setiap H elemen dari H besar, sehingga kita peroleh HA sama dengan AH untuk setiap A elemen dari G. Nah, contoh dari grup abelian itu adalah contoh grup abelian sama dengan R pada operasi penjumlahan dan Z pada operasi penjumlahan, dan ada Q pada himpunan kosong, negatif himpunan kosong pada perkalian, dan lain-lain. Mod P dan lain-lain. Nah, ini adalah grup-grup semua, di mana semua subgrupnya merupakan subgrup normal. Selanjutnya contoh kedua yaitu diketahui sebuah matriks M di mana himpunannya adalah matriks A, B, C, dan D untuk setiap di mana A, B, C, dan D merupakan elemen dari R, di mana AD dikurang BC itu tidak sama dengan 0. Dengan operasi perkalian matriks merupakan grup non abelian, dan diketahui sebuah matriks N di mana himpunannya yaitu adalah matriks elemen-elemennya adalah A, B, C, D, di mana A, B, C, dan D itu merupakan elemen dari R. Untuk AD dikurang BC itu sama dengan 1. Nah, ini merupakan salah satu subgrupnya. Untuk menunjukkan bahwa N yaitu himpunan matriks dengan determinan sama dengan 1, merupakan subgrup normal dari M, akan lebih mudah menggunakan formula yang ada pada teorema 8.1. Yaitu harus ditunjukkan bahwa
harus ditunjukkan bahwa X and X inverse itu elemen dari matriks N, di mana untuk setiap X elemen matriks M dan setiap N merupakan elemen dari matriks N. Perhatikan bahwa determinan dari X and X inverse itu sama dengan determinan N dikali dengan determinan X inverse, maka determinan dari X dikalikan 1 dikali dengan determinan X inverse, maka determinan X dikali dengan determinan X inverse. Untuk itu hasilnya yaitu adalah determinan X dikali dengan determinan X inverse. Tadi hasilnya sama dengan 1. Karena determinan dari X and X inverse sama dengan 1, maka X and X inverse itu elemen dari matriks N. Untuk setiap X elemen dari matriks N, dan untuk setiap N itu elemen dari matriks N, sehingga N merupakan subgrup normal dari matriks M. Berikutnya adalah misalkan diketahui grup dihedral D3 yaitu grup dengan himpunan beranggotakan pemetaan yang memetakan poligon segitiga beraturan pada dirinya sendiri, di mana D3 ini berorder 6 yang terdiri dari 3 rotasi, yaitu rotasinya adalah R0 sama dengan identitas. R0 ini sama dengan identitas. Kemudian rotasi 120, rotasi 240, dan mempunyai 3 refleksi dengan sumbu melalui titik sudut segitiga yang digambarkan sebagai berikut. Nah, contoh selanjutnya yaitu misalkan diketahui grup dihedral D3 yaitu grup dengan himpunan beranggotakan pemetaan yang memetakan poligon segitiga beraturan pada dirinya sendiri, di mana D3 berorder 6 yang terdiri dari 3 rotasi, di mana rotasinya adalah R rotasi 0 sama dengan identitas, rotasi 120 dan rotasi 240, dan 3 refleksi dengan sumbu melalui titik sudut segitiga yang digambarkan sebagai berikut. Ini adalah gambar dari segitiga, di mana diketahui bahwa ini adalah rotasi 120 dan ini adalah rotasi 240. Ini merupakan S1, S2, dan S3. Nah, untuk D3-nya
terdiri dari himpunan identitas rotasi 120, rotasi 240, S1, S2, dan S3. Nah, untuk tabel Kelly-nya adalah sebagai berikut. Ini adalah tabel dari tabel Kelly, yaitu tabel dari segitiga. Selanjutnya, contoh ketiga yaitu dapat kita periksa bahwa R di mana himpunannya itu adalah identitas atau rotasi 0, rotasi 120, dan rotasi 240. Ini merupakan suatu subgrup dari D3. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah apakah R merupakan subgrup normal dari D3? Maka kita yang pertama adalah kita mencari koset kiri dari R-nya terlebih dahulu. Koset kiri dari R. Maka untuk identitas atau rotasi 0 dikalikan dengan R, maka hasilnya adalah identitas rotasi 120, rotasi 240. Nah, ini sama dengan R. Karena identitas kita kalikan dengan R, maka hasilnya adalah R. Selanjutnya untuk rotasi 120 kita kalikan dengan R, maka hasilnya juga R, yaitu rotasi 120, rotasi 240, dan identitas atau rotasi 0 sama dengan R. Begitu seterusnya untuk rotasi 240 kita kalikan dengan R, maka hasilnya juga R, yaitu rotasi 240, rotasi 0 atau identitas, selanjutnya yaitu rotasi 120 atau sama dengan R. Dan untuk S1 kita kalikan dengan R, maka hasilnya yaitu himpunan S1, S2, dan S3. Untuk S2 dikalikan dengan R, maka hasilnya yaitu S2, S1, S3, atau sama dengan S1 kita kalikan dengan R. Nah, yang terakhir yaitu S3 kita kalikan dengan R, di mana hasilnya adalah S3, S2, S1, atau sama dengan S1 dikalikan dengan R. Dua koset kiri yang berbeda adalah R dan SR. Nah, sekarang kita akan menentukan koset kanan dari R. Koset kanan dari R. Nah, untuk R kita kalikan dengan rotasi 0 atau identitas, sama dengan hasilnya yaitu himpunan dari identitas rotasi 120, rotasi 240, atau sama dengan R. Kemudian R kita kalikan dengan rotasi 120, maka hasilnya adalah himpunan dari rotasi 120, rotasi 240, dan identitas juga sama dengan R. Begitu seterusnya, kita kalikan R dengan rotasi 240, maka hasilnya adalah rotasi 240, identitas, dan rotasi 120 sama dengan R. Selanjutnya R kita kalikan dengan S1 sama dengan, yaitu hasilnya adalah S1, S2, S3, atau sama dengan S1 dikali R. Nah, selanjutnya yaitu R dikalikan dengan S2, maka hasilnya adalah S1
hasilnya adalah S2, S3, dan S1. Juga sama dengan S1R. Dan yang terakhir yaitu R kita kalikan dengan S3, maka hasilnya adalah S3, S1, S2. Itu sama dengan S1R. Maka kita dapatkan hasilnya dari R kita kalikan dengan identitas atau rotasi 0, kemudian kita kalikan dengan rotasi 120, kemudian terakhir yaitu kita kalikan dengan rotasi 240, maka hasilnya akan tetap sama, yaitu dia akan menghasilkan R atau dirinya sendiri. Nah, dua koset kanan yang berbeda adalah R dan SR. Jadi R merupakan subgrup normal dari D3. Nah, contoh selanjutnya yaitu contoh keempat. Nah, contoh keempat ini merupakan non-contoh atau bukan contoh dari subgrup normal, dimana yaitu dapat kita periksa bahwa S sama dengan identitas dan S1 merupakan suatu subgrup dari D3 apakah S merupakan subgrup normal dari D3. Sama seperti tadi, kita akan menentukan koset-kosetnya, yaitu koset kiri dan koset kanannya. Pertama kita akan menentukan koset-koset kiri dari S. Koset-koset kiri dari S, dimana kita kalikan dengan semua rotasi dan semua refleksi kita kalikan dengan S. Pertama yaitu identitas kita kalikan dengan S, atau rotasi 0 kita kalikan dengan S, maka hasilnya adalah identitas dan S1 atau sama dengan S. Selanjutnya yaitu rotasi 120 kita kalikan dengan S, maka hasilnya adalah rotasi 120 dan S2. Kemudian rotasi 240 kita kalikan dengan S, maka hasilnya adalah rotasi 240 dan S3. Dan S1 kita kalikan dengan S, hasilnya adalah S1 dan identitas atau sama dengan S. S2 kita kalikan dengan S, maka hasilnya yaitu S2 dan rotasi 120 atau rotasi 120 R kita kalikan dengan R. Untuk S3 kita kalikan dengan S, maka hasilnya adalah S3 dan rotasi 240 atau rotasi 240 kali R. Nah, tiga koset kiri yang berbeda yaitu adalah S rotasi 120 dikali S dan rotasi 240 kita kalikan dengan S. Selanjutnya yang terakhir kita akan menentukan koset-koset kanan dari S. Maka koset-koset kanan dari S yaitu S-nya berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi yaitu rotasi dan refleksinya kita kalikan dengan S, kalau yang ini S-nya kita kalikan dengan rotasi dan refleksinya. Maka untuk itu S kita kalikan dengan rotasi 0 atau identitas, hasilnya adalah identitas dan S1 atau sama dengan S. Untuk S120 hasilnya adalah R120 dan S3. Untuk S dikalikan dengan rotasi 240 hasilnya adalah rotasi 240 dan S2.
untuk S dikalikan S1, maka hasilnya adalah S1 dan identitas atau sama dengan S. Untuk S dikalikan S2, maka hasilnya adalah S2, rotasi 240 atau S rotasi 240. Dan yang terakhir yaitu S kita kalikan dengan S3, maka hasilnya adalah S3 dan rotasi 120 atau S rotasi 120. Nah, tiga koset kanan yang berbeda yaitu adalah S dikalikan rotasi 120 dan S rotasi 240. Jadi dari kedua koset, yaitu koset kiri dan koset kanan, kita peroleh di mana S-nya itu bukan merupakan subgrup normal dari D3. Yaitu pembahasan soal, di mana soalnya adalah soal 1, yaitu misalkan G sama dengan himpunan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 dengan operasi perkalian bilangan bulat modulo 7 merupakan grup H, di mana himpunan H itu adalah 1, 2, dan 4 adalah subgrup dari G, maka carilah semua koset kanan dan koset kiri dari H dalam G. Apakah H ini merupakan subgrup normal dari G? Nah, pembahasan yaitu pertama kita akan menentukan koset kanannya. Koset kanan dari H dalam G adalah kita tahu bahwa modulo 7 itu adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Tapi di sini G-nya sudah diketahui, yaitu himpunan dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka untuk H1-nya adalah 1, 2, 4 dikalikan dengan 1 karena dia operasi perkalian, maka hasilnya adalah 1, 2, 4. Kemudian untuk H2 yaitu 1, 2, 4 dikalikan dengan 2, maka hasilnya adalah 2, 4, dan 1. Nah, untuk H3 yaitu 1, 2, 4 dikalikan dengan 3, maka hasilnya adalah 3, 6, dan 5. Begitu seterusnya sampai dengan H4 yaitu 1, 2, 4 dikalikan dengan 4, maka hasilnya adalah 4, 1, 2 sampai dengan H6 itu yaitu 1, 2, 4 dikalikan dengan 6, maka hasilnya adalah 6, 5, dan 3. Nah, sedangkan koset kirinya adalah koset kirinya adalah 1H, maka itu 1 kita kalikan dengan H, dimana H-nya adalah 1, 2, 4, maka hasilnya adalah 1, 2, 4 sampai dengan kita mengalikan 6 dengan H, yaitu 6 kita kalikan dengan himpunan 1, 2, 4, maka hasilnya adalah 6, 5, dan 3.
Nah, dari uraian di atas menunjukkan bahwa GH itu sama dengan HG. Untuk setiap G itu merupakan elemen dari G besar. Nah, dengan kata lain, koset kanan dan koset kiri dari H dalam G itu sama. Oleh karena itu, berdasarkan definisi H disebut sebagai itu berdasarkan definisi H disebut sebagai subgrup normal dari G. Nah, itulah pembahasan dari materi subgrup normal. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.